Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat opini, kembali lagi bersama saya Yumni Nur Amalia. Tentunya di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bagaimana nih kabarnya sahabat opini semua? Semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat opini, kali ini saya akan menemani sahabat opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi yang menarik tentunya, yaitu mengenai keberkahan dan esensi Idul Fitri. Nah, jadi Idul Fitri itu bukan hanya sekedar membeli baju lebaran ataupun baju dulag atau bahkan makanan terenak seperti kue nastar ataupun rendang ataupun opor dan ketupat dan lain sebagainya. Namun Idul Fitri itu adalah momentum untuk kita memperbaiki diri, merenungi dan momen untuk kita bersyukur seperti itu. Dan untuk menguatkan kembali hubungan yang sudah terputus, entah itu bersama keluarga ataupun bersama teman seperti itu. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa dan sangat spesial. Nah, yaitu seseorang yang bukan hanya berprestasi dalam bidang akademik tetapi aktif mengembangkan literasi di daerahnya, yaitu Kak Nova Merisa SPD. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Kak Nova. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak. Nah, sejauh ini apakah puasanya berjalan dengan lancar Kak? Alhamdulillah sejauh ini sih lancar saja ya. Alhamdulillah ya, karena ya wanita itu pasti ada aja gitu ya kehalangannya, betul. seperti itu. Nah, jadi Kak Nova ini kan merupakan salah satu lulusan dari kampus Titnu Al-Farabi Pangandaran. Dan dulu juga Kak Nova ini sempat menjadi wakil ketua Dema di Titnu Al-Farabi Pangandaran. Nah, selain itu juga Kak Nova ini merupakan duta baca Kabupaten Pangandaran sekaligus duta baca Provinsi Jawa Barat. Nah, bukan hanya itu saja, Kak Nova ini merupakan ketua organisasi eksternal di kampus Titnu Al-Farabi Pangandaran, yaitu ketua Kopri. Nah, sangat luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini. Nah, berbicara mengenai duta baca nih Kak, bagaimana sih Kak perasaan Kakak menjadi duta baca? Boleh ceritakan sedikit perjalanan Kakak menjadi duta baca gitu Kak? Boleh. Sebenarnya kalau misalnya perasaan menjadi duta baca itu senang sekali, bangga terhadap diri sendiri karena sudah mencapai hal-hal itu, sudah mencapai level itu. Tetapi di sisi lain kita juga ada beban, ada amanah tersendiri ketika kita menjadi duta baca. Berarti ya kita juga harus bagaimana bisa menyebarkan literasi ke masyarakat seperti itu. Kalau misalnya perjalanan, sebenarnya saya masuk atau menyalonkan atau mendaftarkan diri untuk menjadi duta baca itu pas semester akhir. Jadi sebenarnya mau kayak ini lanjut enggak ya gitu kan. Terus pas itu pas momen menggarap skripsi gitu, mengerjakan skripsi lagi puyeng-puyengnya sebenarnya lagi pusing-pusingnya, cuman kayak dipikir oh ya ini tuh bagian dari kayak perjalanan, kemudian kan gak ada salahnya juga menambah wawasan, menambah pengalaman baru juga gitu kan. Jadi ya udah lanjut aja, dan alhamdulillah di tingkatan kabupaten alhamdulillah menjadi juara 1, dan kemudian lanjut ke tingkat provinsi. Ya meskipun di provinsi tidak masuk kategori, tapi alhamdulillah sudah bersyukur bisa mengenal orang-orang luar, bisa mengenal teman-teman dari seprovinsi Jawa Barat gitu. Insya Allah ya Kak, sangat luar biasa sekali nih. Berbicara mengenai tadi ya Kak, perjalanan tadi, pasti adalah tantangan ketika Kak Nova ini menjadi seorang duta baca. Nah, apalagi di daerah kita sendiri gitu kan, minat baca tuh kurang banget gitu ya Kak. Entah itu akses bukunya yang kurang ataupun ya akses informasinya juga yang kurang. Nah, apakah ada tantangan terbesar nih yang pernah dihadapi oleh Kak Nova ini ketika menjadi duta baca di Kabupaten Pangandaran khususnya gitu? Oh iya, kalau misalnya tantangan sendiri itu sebenarnya lebih ke akses dan sarana sih. Jadi banyak
misal kayak di pelosok-pelosok, di sekolah-sekolah pelosok itu banyak yang minat, yang pengen kayak literasi kan bukan hanya baca buku ya. Ya ini dicontohkannya literasi dalam membaca gitu kan. Tetapi banyak kekurangan, misal gak ada buku gitu kan, kurangnya prasarana, misal kayak tempatnya gitu kan. Nah itu sih yang masih di Kabupaten Pangandaran tuh jadi permasalahan gitu. Nah, jadi minat baca tuh ada gitu ya, Kak. Ada Cuma aksesnya yang belum ada gitu ya, Kak. Nah, kita langsung masuk aja ya, Kak, ke tema. Nah, tema kita pada hari ini yaitu keberkahan dan esensi di Idul Fitri. Nah, menurut pandangan Kakak sendiri nih mengenai tema kita pada hari ini gimana dan seperti apa, Kak? Ya kalau misalnya pandangan mengenai esensi, karena di Idul Fitri itu bukan hanya tadi mungkin sudah jadi pembukaan ya dari kakak host, bahwa Idul Fitri itu bukan hanya kita bisa memakai pakaian baru, baju baru kan, baju dulag, ataupun kita bisa makan rendang, makan opor, ataupun ya mencicipi kue-kue lebaran, tetapi kita juga harus bisa mendapatkan keberkahan dan juga esensi yang bisa dihadirkan supaya Idul Fitri ini bisa lebih bermakna lagi dan lebih hangat lagi. Nah, betul sekali ya, Kak. Nah, hal apa sih yang harus diperhatikan pada saat Hari Raya Idul Fitri gitu, Kak? Nah, jadi Idul Fitri kan ini adalah hari raya yang memang dirayakan oleh semua, bahkan seluruh umat Islam yang ada di belahan dunia manapun. Ya, meskipun sekali, waktunya iya. berbeda-beda, tapi ini memang dirayakan oleh seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia setelah mereka melaksanakan 1 bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari kata fitri sendiri dalam bahasa Arab itu kan kembali ke fitrah ataupun pembebasan. Nah, jadi Idul Fitri ini menandakan bahwa kembalinya ke fitrah ataupun suci setelah umat Islam menjalankan ibadah ataupun puasa selama bulan Ramadan. Nah, di Idul Fitri ini kita bukan hanya melaksanakan kewajiban dan sunnah saja, tetapi ada beberapa amalan-amalan juga yang bisa mendatangkan keberkahan dan bisa menghadirkan esensi gitu kan. Tadi sudah dibicarakan juga bahwa Idul Fitri ini bagaimana kita bisa memaknai Idul Fitri supaya lebih hangat, lebih harmonis seperti Betul itu. sekali. Namun ya untuk kebanyakan orang-orang zaman sekarang gitu ya, kalau ketika menginjak Idul Fitri gitu, mereka tuh lebih fokus ke membeli baju dulag, beli makanan seperti kue-kuehan gitu ya, Kak. Terus kayak bikin rendang, opor dan ketupat dan lain sebagainya. Sehingga mereka tuh kayak kurang nih memahami makna yang sebenarnya terkait Idul Fitri itu sendiri. Betulkah ya, Kak? Betul. Ya karena kalau misalnya dilihat ya dari lingkungan sekitar kita dulu Iya, aja betul. gitu kan, banyak momen Idul Fitri ini dijadikan sebagai momen kayak ajang misal adu outfit, Iya, betul gitu kan. sekali. Apalagi buat ya perempuan gitu kan, kayak ya memang bagus gitu kan, karena memang di Idul Fitri kan harus harus memakai pakaian terbaik, tapi bukan berarti pakaian terbaik itu pakaian yang baru gitu Ya, kan. betul sekali. Iya. Kebetulan ada nyanyian juga yang mungkin sudah familiar juga ya di kita gitu kan, yang kayak gini, yang baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Nah berarti di situ juga bukan berarti di saat Idul Fitri kita harus memakai baju yang baru gitu kan. Betul sekali. Baju yang lama juga nggak apa-apa kalau misalnya itu memang baju terbaik yang kita punya gitu. Iya, Kak, betul sekali. Namun ya kebanyakan ya yang saya rasakan sendiri gitu ya, ketika Idul Fitri ya yang paling ditunggu-tunggu ya baju lebaran gitu ya, Iya, Kak. betul. Karena yang menjadi pemicu semangat untuk melaksanakan ibadah puasa mungkin bagi anak-anak itu adalah dikasih baju lebaran, betul iya, Kak ya? betul. Seperti itu. Jadi mereka tuh kayak kurang nih memaknai esensi dari Idul Fitri itu sendiri seperti itu. Nah, keberkahan apa saja sih Kak yang bisa kita dapat di hari Raya Idul Fitri? Nah, jadi keberkahan di hari Idul Fitri yang bisa kita dapatkan gitu kan, yaitu yang pertama tentunya hari kemenangan.
Nah, kemenangan di sini bukan berarti kayak menang dalam berlomba-lomba, tapi kemenangan di sini adalah sebuah kemenangan spiritual bagi umat Islam karena selesai menjalankan ibadah puasa selama iya. 1 bulan, kemudian selesai juga melakukan ibadah-ibadah. Kan biasanya kalau misalnya di bulan Ramadan itu lebih giat lagi kan, lebih Iya, giat dalam betul beribadah sekali. gitu. Jadi kemenangan di sini bisa diartikan sebagai simbol apa ya? Simbol pencapaian gitu. Nah, kemudian pencapaian di sini juga ataupun keberhasilan ini contohnya kita berhasil untuk menahan hawa nafsu, kemudian kita bisa berhasil mengendalikan diri dari godaan-godaan. Karena kan perlu kita sudah kita ketahui bersama ya kalau bulan puasa itu bukan hanya menahan dari Lapar. haus dan lapar Lapar gitu saja, kan. betul sekali. Iya, tapi hawa nafsu yang memang kita harus Hindari, iya. hindari gitu. Iya. Kemudian yang kedua itu ada pembersihan diri, di mana momen Idul Fitri ini adalah momen kayak memaafkan antara sesama umat Islam gitu kan. Momen di mana kita bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga. Nah, disitulah kita bisa membersihkan diri dari dosa-dosa dan juga bukan hanya sesama kepada hubungan kepada manusia saja, tapi hubungan kepada Allahnya juga harus dijaga dengan yang banyak-banyak meminta ampunan kepada Allah di bulan atau di momen Hari Raya Idul Fitri gitu. Kemudian yang ketiga itu ada bersilaturahmi. Jadi bersilaturahmi ini memang apa ya, momen utama di Idul Fitri, kayak berkunjung ke rumah-rumah, kemudian halal bihalal gitu. Kemudian silaturahmi juga bukan hanya kita bisa berkunjung, tapi dengan misal kita bisa bertukar makanan, kemudian memberikan ucapan, terus bisa ya memaafkan, itu bisa menambah keberkahan di Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang terakhir ada zakat fitrah. Zakat itu kan rukun Islam yang keempat Iya. setelah puasa. Nah, zakat fitrah itu kan dilaksanakan sebelum sholat Id ya. Nah, zakat ini bisa menjadi sarana bagi umat Islam untuk lebih peduli kepada sesama dan juga membersihkan diri dari sifat kikir gitu. Apa sih Kak esensi yang bisa kita hadirkan pada Hari Raya Idul Fitri gitu? Nah, ini mungkin ada beberapa esensi yang bisa kita hadirkan di momen Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama itu ada memperkuat persatuan. Karena bagaimanapun di Hari Raya Idul Fitri kan itu ada kayak kita berkumpul dengan orang-orang banyak gitu. Kemudian ada interaksi, kemudian kunjungan ke rumah-rumah, dan itu bisa menjadi salah satu faktor untuk memperkuat persatuan dan kesatuan khususnya untuk umat Islam gitu. Kemudian yang kedua ada refleksi diri. Karena bagaimanapun kita harus selalu merenungkan diri, bisa meningkatkan kualitas iman dan juga kualitas ibadah bahkan setelah selesai bulan suci Ramadan gitu. Kemudian yang ketiga ada rasa syukur. Bagaimanapun kita harus selalu bersyukur kepada Allah, apalagi dalam momen Idul Fitri kita bisa berkumpul dengan sanak saudara, dengan keluarga yang dekat ataupun yang jauh, bahkan yang dari luar kota juga bisa pulang kampung gitu kan, Betul sekali, berkumpul iya. sangat-sangat sekali. Nah, itu harus kita syukuri karena masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, intinya bisa diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan Hari Raya Idul Fitri gitu. Kemudian yang terakhir itu ada membangun kepedulian sosial. Jadi dengan semangat peduli, dengan semangat berbagi gitu kan, Idul Fitri ini menjadi ajang untuk kita bisa berbagi dengan sesama. Tadi kan sudah disebutkan juga, berbagi itu bukan hanya tentang kayak
Materi saja, iya, saja betul. gitu kan. Tapi dengan kita bisa memberikan maaf kepada sesama, itu sudah menjadi keberkahan dan pahala buat kita. Dan juga tentang apa ya, kepedulian, kan tadi juga ada berzakat gitu. Berzakat dan amalan-amalan lainnya itu bisa menjadi apa ya, menjadi momen untuk kita lebih peduli kepada sesama gitu kan. Nah, jadi Idul Fitri itu sendiri adalah momentum ya Kak untuk memperbaiki diri dan sebisa mungkin kualitas iman kita tuh nggak boleh turun ya, yang tadinya kita semangat nih ya pas bulan Ramadan gitu. Jangan sampai ketika udah selesai nih bulan Ramadan kita kayak nggak semangat gitu ya dalam beribadahnya gitu. Ya meskipun pada dasarnya bulan Ramadan itu kan ketika kita mengerjakan ibadah itu kan dilipat gandakan ya, dan berbeda dengan bulan yang lainnya. Jangan sampai orang bulan-bulan lain mah nggak dilipat gandakan pahalanya, ya udah aku mah ibadahnya cuma Ramadan aja gitu. Jangan sampai kayak gitu ya Teh ya. Jangan sampai. Tadi kan sudah berbincang-bincang ya mengenai keberkahan dan juga esensi nih Teh, yang bisa kita dapatkan dan juga hadirkan dalam Idul Fitri. Nah, hal sederhana apa saja sih yang tidak boleh dilakukan pada saat hari raya Idul Fitri? Oke, baik. Ini mungkin hal-hal sederhana yang memang sering kita jumpai di lingkungan sekitar, bahkan secara tidak sadar mungkin kita juga Sering melakukan ya, iya betul. gitu kan. Dan ya ini harus dihindari di hari raya Idul Fitri, karena kan memang hari raya Idul Fitri itu harusnya kita ya apa ya, mengeluarkan kata-kata positif gitu kan, bukan malah mengeluarkan kata-kata negatif betul gitu. sekali ya. Nah, itu mungkin ada 3 hal-hal sederhana ya. Yang pertama itu berlebih-lebihan dalam makan. Nah, itu bahkan masih sering kita lakukan ya, kalau secara tidak sadar gitu kan. Apalagi selama bulan suci Ramadan kan nafsu makan menjadi turun, apalagi makan sahur Betul masih sekali. ngantuk, Iya. harus makan, Harus makan. gitu kan. Jadi pasti tidak enak makan gitu kan, apalagi berbuka juga. Misal seringkali kita mengikuti nafsu kita untuk misal membeli makanan itulah, makanan ini, dan pada akhirnya kan kalau berbuka ya udah kayak minum es gitu kan, sudah cukup gitu kan, sudah kenyang gitu. Sehingga terbuang sia-sia ya. Iya, nah terus seringkali momen Idul Fitri ini menjadi ajang pembalasan. Ajang Iya, betul. pembalasan seperti apa itu Kak? Nah, jadi ajang pembalasan kayak kalau misalnya bulan puasa gitu kan gak bisa makan siang. Nah, jadi di hari Idul Fitri ini misal kita bisa makan sepuasnya gitu kan, makan rendang, makan opor, makan ketupat, bahkan bisa makan di jam 10 pagi gitu kan. Biasanya kan jam 10 pagi itu kayak lagi lagi lapar-laparnya iya. gitu kan. Nah, karena kalau misalnya makannya itu berlebihan ya tidak baik gitu. Jadi meskipun bisa makan jam berapapun gitu kan, tapi harus dengan secukupnya, porsi secukupnya gitu. Nah, kemudian ada hal berikutnya, berdandan atau berias secara berlebihan gitu. Mungkin tadi ya sudah obrolkan juga bahwa Idul Fitri ini seringkali dijadikan momen untuk ajang ajang bergengsi, Iya, untuk betul sekali. kayak adu outfit gitu kan, adu outfit, kemudian kayak ajang kemewahan, kemudian misal sekarang ya contohnya perempuan ingin tampil cantik gitu kan, ya memang tidak ada salahnya mempercantik diri gitu kan, merias diri, tapi kalau misalnya itu berlebihan itu kan tidak baik juga. Jadi ya secukupnya saja gitu. Kemudian hal yang terakhir itu ada bergosip. Nah, ini secara tidak kita sadari ya, kita lagi berkunjung ke rumah saudara gitu kan, yang dari misalnya awalnya ngobrol-ngobrol biasa, nanti lama-lama iya betul. bergosip juga gitu kan. Nah, terus kayak mungkin ada beberapa kayak hal-hal ataupun pertanyaan-pertanyaan yang memang dihindari. Pertanyaan-pertanyaan horor gitu kan, apalagi untuk anak muda bisa Betul, ditebakkan iya. pertanyaannya, Iya, misal betul. kayak kapan nikah, Betul kemudian sekali Kak, iya. terus kayak udah kerja di mana, penghasilan udah berapa nih gitu kan. Nah, seringkali itu dari hal-hal seperti itu yang nantinya akan
menjadi bahan perbandingan, Iya, betul perbandingan, kemudian membandingkan antara si A, si B, kok si A mah udah ini gitu kan, si B mah udah ini, kan nantinya akan berujung ke gibah juga kan, Iya, betul ngobrolin sekali, iya. orang lain gitu. Iya, sangat sederhana dan itu sangat sering banget dilakukan gitu ya, Iya. tanpa kita sadari. Berbicara mengenai pembahasan tadi ya Kak, bahwasannya kan Allah juga sangat melarang nih ya untuk berlebihan gitu. Jadi sebisa mungkin lah ketika kita sedang merayakan kemenangan ataupun Idul Fitri gitu, nggak boleh berlebihan ya Kak ya. Iya. Apalagi ketika berdandan ataupun dalam perihal makanan gitu. Apalagi ini sampai bergosip juga ya Kak ya. Iya. Nah ini untuk bergosip itu sih lebih identiknya kepada cewek sih kalau menurut saya. Nah Kak, dari pembahasan tadi ya kan kita udah berbincang-bincang nih ya mengenai esensi dan keberkahan Idul Fitri. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil nih dari pembahasan kita pada kali ini gitu? Nah, jadi momen Idul Fitri ini sebenarnya bukan hanya diisi dengan pesta-pesta, dengan kemewahan-kemewahan, tetapi kalau misalnya diilik dari makna Idul Fitri ini sebenarnya memiliki makna spiritual yang mendalam gitu kan. Karena makna yang mendalam ini kita bisa mendapatkan keberkahan dan juga bisa menghadirkan esensi di hari raya Idul Fitri gitu, dan juga bisa menjadikan hari raya Idul Fitri ini sebagai pengingat supaya kita tidak lalai dalam beribadah, supaya kita selalu ingat untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas iman dan juga kualitas ibadah setiap waktu, bukan hanya di momen bulan suci Ramadan saja. Nah, jadi kayak mari kita maknai Idul Fitri ini dengan penuh kesyukuran dan juga meningkatkan amal kebaikan setiap waktu gitu. Nah Kak, tadi pembahasannya sangat luar biasa sekali ya. Semoga kita semua nih, khususnya para sahabat opini, bisa mengimplementasikan terkait apa yang tadi Kakak sudah sampaikan gitu. Nah sejauh ini apakah ada motivasi atau saran nih Kak buat sahabat opini di rumah? Iya, boleh untuk sahabat opini terus semangat terus karena ini udah sebentar lagi Lebaran ya, beberapa hari lagi kita merayakan hari raya Idul Fitri. Perlu ya diingat lagi, tadi mungkin ada beberapa pembahasan ya sedikit gitu kan, sederhana yang bisa kita jalani ataupun kita terapkan lah di hari raya Idul Fitri nanti. Dan untuk motivasinya tetap fokus pada tujuan kita, karena yang menjadi penilaian dari kita adalah yang terpenting diri kita saat ini itu lebih baik daripada diri kita pada hari kemarin ataupun masa lampau. Masya Allah, terima kasih ya Kak. Nah, baik sahabat opini, itu akhir sesi perbincangan kita pada podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu kepada kami semua. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat opini yang sudah setia menyaksikan dan mendengarkan podcast kami. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube kami, yaitu Stitnu Alfarabi Pangandaran. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya Yumni Nur Amalia dan narasumber saya Kak Nova Merisa SPD pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian podcast pada kali ini. Sampai jumpa di podcast opini selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.